One Piece chapter 980. Pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa saat ini SHP dan aliansi klan Kozuki telah berhasil masuk dan menginjakan kaki di Onigashima, tempat di mana Kaido dan Orochi berada untuk menikmati perjamuan besar mereka yang sepertinya juga akan digunakan untuk mendeklarasikan terjadinya pembentukan aliansi Yonko antara Yonko Kaido dan Yonko Big Mom. Dalam penyamarannya, semua anggota klan Kozuki akhirnya berhasil berbaur dengan anggota Beast Pirate yang sedang asik menikmati pesta tersebut untuk pergi ke tempat perjamuan tempat Kaido berada setelah merubah pakaian mereka dengan kekuatan buah iblis milik Kinemon. Namun dalam perjalanannya menuju tempat Kaido, Luffy malah mengamuk dan menghajar anggota Beast Pirate dan menimbulkan keributan karena melihat anggota Beast Pirate yang membuang-buang sup kacang merah mereka yang membuat Luffy teringat dengan Otama yang sangat kesulitan untuk mendapatkan makanan. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Setelah melihat kelakuan dari anggota Beast Pirate yang membuang-buang sup kacang merah yang mengingatkan Luffy kepada Otama, Luffy pun akhirnya mengamuk dan menghajar semua anggota Beast Pirate yang telah menghambur-hamburkan makanan mereka dan membuat kabar tentang keributan yang dibuat Luffy tersebut tersebar sampai kepada Queen. Selain itu, setelah keributan yang dibuat oleh Luffy, tiba-tiba sebuah bangunan besar yang berada di dekat keributan yang dibuat oleh Luffy tersebut terbelah menjadi dua, di mana di dalam bangunan tersebut terdapat banyak sekali anggota Beast Pirate yang sedang menikmati pesta. Dan ternyata orang yang telah membelah bangunan tersebut menjadi dua dan membuat keributan malah menjadi semakin besar adalah Zoro yang datang ke tempat tersebut setelah mendengar bahwa ada keributan yang terjadi dan mengkhawatirkan Luffy karena Luffy tidak pernah bisa menyelinap diam-diam tanpa menimbulkan keributan, yang mana Zoro sendiri juga telah membuat keributan tersebut menjadi semakin besar bersama Luffy. Melihat keributan yang terjadi dan setelah menerima laporan dari Scatman Appo bahwa orang-orang yang menimbulkan keributan tersebut ternyata adalah Luffy si topi jerami dan Zoro si pemburu bajak laut, bagian dari kelompok generasi terburuk, Queen pun berkata bahwa hari ini ia akan melenyapkan salah satu dari Tobi Roppo dengan kedua tangannya sendiri dan membuat satu kursi Tobi Roppo akan menjadi kosong untuk diperebutkan, yang membuat semua pasukan Beast Pirate semakin bersemangat untuk memburu Luffy dan Zoro untuk memperebutkan satu kursi kosong Tobi Roppo tersebut. Kecuali pasukan non-gifter yang telah pesimis bahwa mereka tidak akan mungkin bisa mendapatkan kursi kosong tersebut dengan memburu Luffy dan Zoro dan memilih untuk berdiam diri dan kembali menikmati pesta. Lalu siapakah dari keenam anggota Tobi Roppo yang akan dilenyapkan oleh Queen? Mungkinkah orang tersebut ada hubungannya dengan berhasil lolosnya Luffy dan Kid dari penjara Udon, di mana daerah tersebut adalah daerah kekuasaan Queen? Atau mungkinkah Queen telah mengetahui penyamaran X-Drake? Entahlah, namun berkat pengumuman tersebut semua anggota Beast Pirate pun mulai bergerak dan bersemangat untuk memburu Luffy dan Zoro. Bahkan salah satu kelompok generasi terburuk yaitu Scatman Appo yang dulunya telah membuat aliansi bersama dengan Hawkins dan Kid untuk menjatuhkan Kaido, yang sekarang telah berkhianat dan menjadi bawahannya Kaido juga terlihat ikut memburu Luffy dan Zoro agar dapat menduduki salah satu kursi Tobi Roppo yang akan segera kosong tersebut. Dan berkat kekuatan buah iblisnya, Appo pun berhasil melukai Luffy dan Zoro dengan serangan Sonic Wave-nya. Bahkan dengan kemampuan buah iblis Appo yang sangat merepotkan tersebut, Luffy dan Zoro berhasil dibuatnya kebingungan dengan serangan tidak terlihat yang terus-menerus berhasil melukai mereka, yang membuat mereka berdua tidak punya pilihan lain selain melarikan diri untuk saat ini. Dan ternyata tidak jauh dari tempat kekacauan yang telah dibuat oleh Luffy dan Zoro, Kid dan kelompoknya berada dekat dengan lokasi kekacauan tersebut, di mana setelah melihat kemunculan Appo yang menyerang Luffy dan Zoro, Kid yang sangat kesal dengan Appo karena telah mengkhianatinya pun segera menyerang Appo dengan kekuatan buah iblisnya yang membuat kekacauan semakin besar. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara. ありがとう
着你。